Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 6 tentang kemerdekaan Indonesia. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi sebagai moderator dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ram Aldopa sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Dantanisha Fitri sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Istiqomah sebagai penyaji ketiga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami masuk ke materi. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu Jepang bertekuk lutut. Jepang bertekuk lutut. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Amerika Serikat berniat untuk segera menyelesaikan Perang Dunia. Dengan tujuannya tersebut, Amerika Serikat pun mengirimkan pesawat yang berisi bom atom yang dijatuhkan di kota Nagasaki dan Hiroshima. Hal tersebut membuat banyak masyarakat Jepang meninggal. Menurut saksi masyarakat setempat yang masih selamat, bom tersebut ibarat sebuah gunung berapi yang jatuh ke bumi. Akibat hal tersebut, harkat martabat Jepang pun jatuh. Dan Jepang pun semakin terdesak dan tersempit. Akibat hal itu, Jepang pun menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 7 Agustus, Jenderal Terauchi menyatakan bahwa ia akan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Dan para tentara Jepang pun menyemangati untuk kemerdekaan Indonesia. Lanjut, kita ke materi yang kedua, yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini sangat berpengaruh besar bagi sejarah di Indonesia. Bagaimana tidak, peristiwa tersebutlah awal kemerdekaan Indonesia. Para pemuda Indonesia yang sangat tangguh dan sangat pemberani mendesak Soekarno-Hatta untuk segera melakukan proklamasi. Namun Soekarno menolak hal tersebut, karena menurut Soekarno, melakukan sebuah proklamasi tidaklah mudah. Hal tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan PPKI. Karena hal tersebut, para pemuda pun tidak habis pikir. Mereka pun menculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Dipilihnya tempat Rengas Dengklok, hal ini dikarenakan Rengas Dengklok adalah tempat yang terpencil dan juga dijamin keamanannya. Akibat hal tersebut, Jakarta pun mengalami ketegangan pada tanggal 16 Agustus. Karena dalam sidang PPKI, Soekarno tidak hadir, dan akibat hal tersebut Ahmad Subarjo pun ditunjuk oleh PPKI untuk segera menjemput Soekarno. Ahmad Subarjo pun tiba di Rengas Dengklok pada jam 5:30. Ia pun mengatakan kepada para pemuda Indonesia, ia akan menjanjikan kemerdekaan Indonesia apabila ia akan membawa Soekarno kembali ke Jakarta. Akibat hal tersebut berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, perumusan naskah proklamasi. Perumusan naskah proklamasi yang dilaksanakan menjelang pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Muhammad Hatta dan Ahmad Soekarjo memasuki ruang kedua untuk merumuskan konsep naskah proklamasi. Soekarno menulis konsep, Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbang pikirannya secara lisan. Ruang ketiga merupakan ruang pengesahan atau penandatanganan naskah proklamasi. Selanjutnya materi keempat, proklamasi berkumandang. Proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada mulanya, pembacaan proklamasi direncanakan berlangsung di lapangan IKADA. Namun karena kondisi yang dinilai tidak kondusif, maka dipindahkan ke kediaman pribadi Insinyur Soekarno di Jakarta Pusat. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang kelima, dukungan dari beberapa lapis. Proklamasi Indonesia cepat menyebar ke berbagai wilayah, termasuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena minimnya alat komunikasi menyebabkan berbagai wilayah belum tahu tentang proklamasi tersebut. Baru pada September 1945, proklamasi diketahui oleh berbagai wilayah. Dengan yang dilakukan oleh daerah-daerah di Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dilakukan berbagai
perlawanan terhadap penjajahan, yaitu perlawanan Perang Armada Area, Perang Ambarawa, dan Perang Surabaya. Menderitanya seluruh rakyat Indonesia mengakibatkan beberapa wilayah terancam dan melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Contohnya daerah Aceh yang menjadi daerah benteng terakhir Indonesia di saat daerah lain sudah dikuasai. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, jangan lupa komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga sharing. Dadah.